Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas salah satu permintaan yang paling banyak di channel ini, yaitu urutan orang terkuat di high and low. Dan tentu saja ini bakalan benar-benar semuanya ya. Semoga saja sih tidak ada yang terlewat. Oke, ayo putar dulu intronya. Tingkat kroco. Pada tingkat ini sudah sangat jelas siapa yang Bang L maksud. Jelas ya, para kroco-kroco yang ada di high and low. Entah itu kroco dari anak buah Leader Sword ataupun kroco yang dimiliki oleh pihak Mighty Warriors ataupun Kuryu Group. Tapi kalau disuruh memilih kroco siapa yang paling kuat dan lemah, untuk kroco paling kuat jatuh pada Root Boys dan untuk kroco yang terlemah itu jatuh pada Oyakoko. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tidak setuju, tapi menurut saya pribadi ini merupakan hal yang cukup adil kok. Maksud saya gini, kroco Root Boys itu kan sedikit, tapi mereka dikenal sebagai kroco yang kuat-kuat. Sementara dari sisi Oyakoko, kroconya itu banyak banget, tapi ya lemah-lemah begitu. Tingkat petarung bawah. Pada tingkat ini, kemampuan berkelahinya bisa dibilang biasa aja, tapi ya lebih hebat sedikit lah daripada kroco-kroco di tingkat sebelumnya. Dan diantaranya adalah Chiharu dari Sanno Rengokai. Kemudian ada pasukan bayangan dari White Rascals, entah generasi lama ataupun generasi baru ya. Kemudian ada siswa penuh waktu dari Oyakoko seperti fraksi Suci dan Shibaman, Yasukiyo, dan Duo Chunchun. Kemudian dari Root Boys ada Yu, dan dari Daruma Ika ada Daruma Babies yang bisa kalian lihat di High and Low 2 End of Sky. Untuk yang mungkin bertanya kenapa saya memasukkan beberapa petarung dari siswa Oyakoko, karena meski mereka ini emang kuat, mereka belum bisa disejajarkan dengan Tsukasa, Fujio, apalagi Todoroki. Tingkat petarung menengah. Pada tingkat ini, kemampuan berkelahinya ya lumayan bagus lah. Setidaknya lebih kuat dari tingkat petarung bawah sebelumnya. Di antaranya ada Tetsu dan juga Dan dari Sanno Rengokai. Kemudian ada Ko dari White Rascals. Kemudian dari Oyakoko ada Tsukasa, Seki, dan Furuya. Kemudian dari Daruma Ika ada Shukato. Dan dari Root Boys ada Sion. Untuk yang mungkin kurang setuju Seki dan Furuya, saya sejajarkan dengan Tsukasa karena menurut saya mereka memang selevel itu. Meski Furuya sempat dianggap sebagai orang terkuat di Oyakoko sebelum adanya Murayama dan Todoroki, tapi semenjak kedatangan mereka level Furuya menjadi turun jauh. Dan untuk yang kurang setuju juga, Sion saya sejajarkan dengan beberapa orang yang saya sebutkan tadi. Itu karena sedikit sekali scene yang menampilkan Sion ini baku hantam. Tapi saya masih beranggapan kalau Takeshi ataupun Pi itu lebih hebat ketimbang Sion. Dan untuk Tetsu dan juga Dan, saya sebenarnya juga agak ragu sih menaruh mereka di level atau tingkatan ini. Apalagi disejajarkan dengan Tsukasa, Seki, ataupun Furuya. Tapi untuk mempersingkat jumlah tingkatan, mereka saya taruh di tingkat ini, tapi tetap saja mereka lah yang terkuat di tingkat ini. Tingkat wakil leader. Tingkat wakil leader adalah orang dengan kemampuan bertarung yang terbilang mendekati seorang leader sword, tapi tetap saja tidak bisa disamakan dengan mereka yang sudah menjadi seorang leader. Dan ada siapa aja nih? Dari Sanno Rengokai jelas ada Yamato dan Noboru. Oke, saya stop dulu di sini ya. Ada beberapa komentar yang mengatakan kalau Yamato itu setara dengan Leader Sword, entah itu Murayama, Rocky, ataupun lainnya. Tapi dengan tegas saya tidak sependapat dengan pendapat ini. Kenapa? Karena secara skenario itu tidak mungkin. Maksud saya gini, apa jadinya jika ada bawahan Leader Sword yang punya kemampuan setara dengan leader yang lain? Hal ini tentu saja akan membuat ketidakseimbangan pembagian kekuatan di Sword. Meskipun secara pengalaman dan kekuatan Yamato ini lebih unggul dari wakil yang lain, tapi tetap saja tidak bisa disejajarkan dengan Leader Sword entah siapapun itu. Kemudian dari White Rascals ada Kizi dan Kaito yang dikenal sebagai hewan buas ketika masih berada di dalam dop. Kemudian dari Oyakoko ada Fujio dan Todoroki. Tidak perlu saya bahas panjang lebar karena saya yakin sekali kalau kalian tahu sekuat apa mereka. Kemudian dari Root Boys itu ada Takeshi dan juga Pi yang memiliki gaya bertarung dan kekuatan yang semakin kesini itu semakin mendekati Smoky. Kemudian dari Daruma Ika ada Ukyo dan Sakyo. Saya tahu mungkin akan ada yang bilang seperti ini, Bang, Ukyo dan Sakyo kan lemah, mereka aja pernah dihajar sama Sukumo. Ya kalau Sukumo sih Yamato sama Cobra juga pernah dihajar bos. Mereka ini sebenarnya kuat, cuman karena jam tayangnya aja yang kurang. Kemudian ada juga dari Mighty Warriors yaitu Bernie dan Didi. Mereka sengaja saya masukkan dalam tingkat ini karena memang jika dibandingkan dengan anggota Mighty Warriors yang lain, kemampuan mereka masih jauh di bawah Ace dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah dari Present Gang yaitu ada Po, Brown, dan Akune. Dan yap, meskipun punya badan yang gede dan juga sangar, faktanya Po tidak bisa mengalahkan Noboru hingga ending High and Low 2 End of Sky.
Dan meskipun Brown kalah dari Yamato, tapi menurut saya kemampuan bertarungnya masih cocok dimasukkan di list ini. Tingkat leader. Oke, tanpa basa-basi pun saya cukup yakin kalian sudah tahu siapa saja yang akan ada di list ini. Tentu saja ada Cobra dari geng motor Sano Rengokai, kemudian ada Rocky dari White Rascals, ada Murayama dari Oyakoko, ada Smokey dari Rude Boys, dan juga ada Norihisa Hyuga dari Daruma Ika. Untuk kalian yang mungkin bertanya kekuatan mana antara mereka berlima, saya belum bisa menjawabnya di video ini. Tapi kalau kalian punya list sendiri silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Tapi selain mereka ada beberapa lagi nih, diantaranya ada Jesse dari Present Gang yang mampu mengimbangi Cobra untuk pertarungan jangka panjang. Kemudian ada Pearl dan juga Nine dari Mighty Warriors. Oke, kenapa saya memasukkan Pearl di list ini? Karena pada ending High and Low the Movie, meskipun Pearl tidak diperlihatkan kalah, tapi terlihat sangat jelas kalau dia mengalami penurunan stamina yang drastis. Bahkan dia juga terlihat menerima banyak damage. Dan untuk kekuatan Pearl dan juga Nine sebenarnya juga masih menjadi tanda tanya. Tapi karena mereka pernah menjadi rekan Ice sebagai tentara bayaran, maka dari itu saya masukkan mereka di list ini. Kemudian ada Ranmaru dari Dob. Meski memang kalau bertarung ini orang terlalu curang gitu, tapi tetap saja saya menganggap dia ini cukup kuat untuk disejajarkan dengan para leader. Tingkat pro. Jujur ya, saya tuh bingung mau ngasih tingkatan ini tuh namanya apa. Jadi saya kasih tingkatan pro aja biar lebih simpel. Intinya di tingkatan ini mereka punya kemampuan yang bisa dibilang mampu mengalahkan para leader yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan dong sekuat apa karakter di tingkat pro ini. Di antara mereka ada Tsukumo dari Mugen, meski cuma ditampilkan bertarung dengan Kohaku saja. Tapi banyak sekali scene yang memperlihatkan kekuatan Tsukumo ini memang layak sekali jika ditaruh di atas Leader Sword. Apalagi setelah dia dan Kohaku pulang dari luar negeri. Kemudian yang selanjutnya ada Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Oke, Bang El tahu akan ada banyak di antara kalian yang kurang setuju atau bahkan sangat tidak setuju Masaki dan Hiroto saya taruh di tingkat ini. Tapi menurut saya, dibandingkan dengan Kohaku yang tiba-tiba overpower setelah pulang dari luar negeri, Masaki dan Hiroto sama sekali tidak ada perubahan sampai movie terakhir. Jadi mohon maaf bagi yang kurang setuju dengan pendapat saya yang satu ini. Kemudian yang terakhir ada Ice dari Mighty Warriors. Dia mampu bertarung seimbang dengan Hiroto, dan untuk kalian yang mungkin akan mengatakan, Bang, Ice kalah lawan Hiroto, gua udah lihat scene yang dihapus. Gini bro. Menurutmu sendiri kenapa scene tersebut dihapus atau tidak dimasukkan ke dalam cerita utama? Ya supaya kalian masih beranggapan kalau Ice itu setara dengan Hiroto. Menurut saya sih gitu. Tingkat legend. Tingkat legend adalah tingkat paling tinggi di list ini. Artinya mereka yang akan saya sebutkan di sini menurut saya adalah orang yang terkuat dan sangat-sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan meski itu seorang leader atau tingkat pro sekalipun. Yang pertama ada Kohaku. Memang perlu diakui kalau semenjak pulang dari luar negeri, kekuatan dan kemampuan Kohaku dalam bertarung itu meningkat sangat drastis. Dia sebelum ke luar negeri aja bisa ngalahin Cobra, Tsukumo, Yamato secara bersamaan, apalagi yang sekarang kan tambah ngeri pasti. Kemudian selanjutnya ada Genji Kuki. Dia ini 11-12 sama Kohaku, dari segi kekuatan dan teknik bertarung benar-benar gila. Bahkan untuk mengalahkannya saja, Masaki dan Hiroto harus melawannya bersama-sama dan sampai menggunakan senjata rantai. Kalau enggak ya susah ngalahinnya. Kemudian yang terakhir ada Amamiya Takeru. Memang benar scene Takeru itu sedikit banget. Tapi ada beberapa bukti pendukung lain yang memang menegaskan kalau Amamiya Takeru ini sangat kuat. Yang pertama adalah Masaki dan Hiroto yang dilatih langsung oleh Takeru. Kalian tahu kan sekuat apa Masaki dan Hiroto? Nah, yang ngelatih mereka sampai bisa seperti itu ya si bebang Takeru ini. Yang kedua adalah perkataan Tatsuya ketika di bar, di mana dia mengatakan kalau kakak tertua dari Amamiya itu kuatnya bukan main. Nah, dengan dua bukti tersebut sudah bisa dipastikan kalau kekuatan Takeru memang tidak main-main, alias kuat banget. Oke, apa tingkatnya cuma sampai di sini aja, Bang? Sayangnya tidak, bro. Saya punya satu tingkatan kekuatan lagi, yaitu tingkat unpredictable. Waduh, tingkatan apa meneh iki, Bang? Jadi tingkat unpredictable adalah untuk karakter yang memiliki kemampuan kuat, hanya saja saya bingung mau memasukkan mereka di mana. Dan siapa saja mereka? Yang pertama itu ada Ryu dan Sarah dari Mighty Warriors. Untuk Ryu, dia pernah berduel langsung dengan Smokey dan juga dengan Hiroto. Hanya saja dia menggunakan senjata pedang. Tapi tetap saja kemampuannya dalam bertarung benar-benar tidak bisa diremehkan. Kemudian untuk Sarah, dia memiliki kemampuan bertarung yang juga kuat, bahkan dia bisa memporak-porandakan White Rascals sendirian.
Dan ketika perang Sword versus Mighty Warriors, dia adalah satu-satunya orang yang diperlihatkan tidak terkena damage sama sekali. Kurang ngeri apa coba? Tapi tetap saja saya masih ragu untuk mensejajarkan Sarah dengan Ice ataupun dengan Leader Sword. Kemudian selanjutnya ada Ohta dan Konishi. Oke, saya tahu mereka memang kuat, bahkan mereka juga sudah menjadi pegulat pro. Tapi karena jam tayang mereka sangat-sangat sedikit, akhirnya saya memutuskan menaruh mereka di tingkat ini. Kemudian selanjutnya adalah Tatsuya dari Mugen. Mungkin di masa lalu Tatsuya ini lebih kuat dari Kohaku, tapi untuk masa sekarang ya tidak tahu. Oke, sebenarnya ada beberapa karakter lagi yang belum saya sebutkan. Tapi karena sekali lagi jam tayang mereka itu sedikit banget, terlebih mereka juga tidak terlalu berpengaruh dalam cerita utama. Maka dari itu saya tidak memasukkan mereka dalam tingkat kekuatan apapun. Dan di sini saya memang tidak memberikan penjelasan secara detail seperti di video-video sebelumnya. Seperti kenapa saya mensejajarkan Kohaku dengan Genji Kuki ataupun lainnya, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi saya harap penjelasan singkat dari saya bisa kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga saat ini. Bye-bye.